Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Semangat gak nih? Semangat. Jangan lupa ya, disiapin buku latihannya sama buku siswanya, oke? Oke, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasanya, kita akan berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, yuk aja. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih Taza. Oke, selanjutnya Ibu bakal absen ya. Nanti kalau Ibu punya namanya, angkat tangannya, oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Putri Lestari. Taza Tiara Anggun. Hadir, Bu. Miranti. Rafita Sari. Ayo, Bu. Alma. Hadir, Bu. Bagus. Masuk semua ya anak Ibu. Oke. Alhamdulillah masuk. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1. Sudah, Bu. Sudah? Di saya belum, Bu. Belum di Salma? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, di hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, pembelajaran 1. Di mana materinya itu yaitu pertama ada pelaksanaan kewajiban, kemudian ada makna proklamasi, kemudian ada perkiraan informasi bacaan yang sesuai dengan kata kunci pada judul. Nah, sebelum itu, Ibu mau nanya dulu nih, siapa di sini yang di rumahnya pernah ikut kegiatan gotong royong? Belum, Bu. Belum? Yang lain? Belum. Oke, di sini Ibu punya gambar nih. Ada Siti dan Edo sedang melakukan gotong royong di tempat tinggalnya. Mereka membantu membersihkan sampah. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang sedang membersihkan dan menyapu halaman. Nah, di sini dijelaskan. Aduh. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaannya. Nah, di sini Ibu punya gambar nih, gambar mengenai kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Ada gambar pertama. Ayo, siapa yang mau ceritain ini warga masyarakatnya sedang apa? Ayo, siapa yang mau cerita? Dideskripsikan ya. Saya, Bu. Iya, Salma. Salma. Dideskripsikan, Salma. Ini mereka sedang apa? Jadi, 3 bapak-bapak ini lagi gotong royong untuk menanam pohon. Nah, pohon ini kan buat penghijauan, Bu. Jadi, mungkin biar dapat udara yang sejuk. Ya, benar kata Salma. Di sini bapak-bapaknya sedang melakukan penanaman pohon ya. Salah satu bentuk kegiatan gotong royong juga.
Kasih tepuk tangan dulu untuk Salma. Oke, selanjutnya ada gambar nih. Siapa yang mau cerita ini nih? Gambar tentang apa yuk? Tentang gotong royong. Ya, siapa itu angkat tangannya? Kak Vita ya? Ya, ceritain Vita. Tentang gotong royong. Ini tentang gotong royong, seluruh di warga sekitarnya membantu-bantu membersihkan selokan, Ya, membersihkan selokan semuanya ya ini salah satu. agar ramah lingkungan dan bersih. Ya, benar. Ini salah satu kegiatan gotong royong juga. Mereka sedang membersihkan selokannya. Oke, selanjutnya ada gambar ini nih. Siapa yang mau deskripsin? Ini gambar tentang apa coba? Antri. Ayo yang lain. Saya Bu, Iya, Menanti, silakan. jadi di gambar itu ada tempat pembayaran pajak. Di sana ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang mengantri untuk membayar pajak. Ya, benar untuk Miranti. Kasih applause dulu. Oke, yang selanjutnya ya. Ini nih, gambar terakhir. Siapa yang mau coba? Yang mau coba deskripsiin tentang gambar apa ini? Ya Bu, di gambar ini ada bapak-bapak 4 orang sedang berjaga malam, Bu. Ya, benar. Ini bapak-bapaknya sedang ronda malam. Mereka jaga malam untuk mengamankan kampung saat malam hari. Kasih hapus dulu yuk untuk Putri. Oke. Nih, di sini Ibu punya soal. Soal ini berdasarkan dari gambar yang sudah kita amati tadi. Ayo, kita jawab sama-sama ya. Ada 4 soal. Baik, Bu. Nomor 1 itu soalnya, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas, pada gambar sebelumnya. Siapa yang mau coba jawab? Tadi kita sudah amati bareng-bareng. Nomor 1 tadi apa jawabannya? Saya, Bu. Iya, Putri, boleh. Tadi ada 4 gambar. Yang gambar pertama itu ada warga masyarakat Kampung Damai sedang menanam pohon di pinggir jalan. Gambar yang kedua itu warga masyarakat Kampung Damai bekerja bakti membersihkan selokan. Gambar yang ketiga itu warga yang sedang membayar pajak, dan yang keempat warga ramai sedang melaksanakan ronda malam. Ya, benar. Kasih pos yuk. Buat PL, Putri. Ya, benar ya, kata jawaban Putri, di mana pada gambar sebelumnya, warga masyarakat di Kampung Damai itu yang gambar pertama sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Kemudian ada gambar yang lain, yaitu warga masyarakat Kampung Damai sedang menanam pohon di pinggir jalan, seperti jawaban dari Salma tadi. Kemudian ada warga sedang membayar pajak, sesuai dengan yang jawaban dari Miranti. Kemudian yang gambar lainnya yaitu warga masyarakat di Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam. Lalu yang kedua, yaitu mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar sebelumnya. Ayo, siapa yang mau jawab? Angkat tangannya ya. Saya, Bu. Iya, sama, boleh. Jadi nomor 2 itu mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti gambar ya. Iya. Itu mereka melakukan kegiatan
karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Benar. Mereka melakukan kegiatan seperti pada gambar itu karena itu berikut merupakan bentuk kewajiban masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Kasih aplaus dulu yuk untuk Salma. Kemudian soal selanjutnya yaitu apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Siapa di sini yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, boleh Miranti. Kewajiban saya sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saya harus wajib untuk menaati peraturan, misalnya peraturan yang ada di sekolah. Sudah, Ya, Bu. sudah. Ada yang lain? Siapa yang mau nambahin? Jawaban Ranti, ayo. Apa kewajiban kalian? Ya, Putri boleh. Kewajibannya untuk menghargai orang lain, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan. Ya, benar. Benar ya kata Putri tadi. Nah, di sini Ibu punya 3 kewajiban. Contohnya, yang pertama seperti kata Ranti tadi, kewajibannya untuk menaati peraturan. Kemudian ada kewajiban untuk menghargai orang lain. Kemudian yang terakhir ada mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Lalu yang nomor 4, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Siapa yang mau jawab soal terakhir? Ayo. Saya, Bu. Iya, boleh. Miranti. Jadi cara untuk menunjukkan kepedulian saya terhadap lingkungan itu misalnya ketika di lingkungan itu ada sampah, Bu. Nah, sampahnya itu saya buang ke tempat sampah. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan seperti itu, Bu. Iya, benar. Apa ada yang mau nambahin jawaban Ranti? Kepedulian kalian Saya, terhadap lingkungan. Ayo. tidak membuang sampah sembarangan. Iya, sama tadi seperti Ranti. Ada yang lain? Oh, melakukan reboisasi. Ya, benar. Ada yang lain? Menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Ya, benar. Nah, saja Bu. Benar ya tadi 3 contoh dari kalian, kepedulian kalian terhadap lingkungan. Yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan, kemudian melakukan reboisasi, juga menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Nah, oke, selanjutnya kita beralih ke membaca teks nih. Ibu punya teks mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini Ibu ingin kalian membaca secara bergantian ya, tiap paragraf. Nah, ini paragraf pertama. Ayo, siapa yang mau baca paragraf pertama? Saya, Bu. Boleh, sama. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Sudah, Salma? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ya. Siapa yang mau baca paragraf kedua? Taza, Bu. Saya, Bu. Boleh, Taza dulu ya. Nanti paragraf ketiga baru Ranti.
Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah, bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Ya, bagus. Ustazah. Oke, selanjutnya. Paragraf ketiga. Ayo, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, Ranti, boleh. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berjuang. Dan perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, makasih Ranti. Oke, selanjutnya. Siapa yang mau bacain paragraf yang keempat? Saya, Bu. Ya, boleh Putri. Berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Ya, makasih Putri. Oke, selanjutnya. Nih, paragraf yang kelima. Siapa yang mau bacain? Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang terakhir proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ya, makasih Salma. Sama, Bu. Oke, untuk paragraf terakhir Ibu aja yang bacain. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, berdasarkan teks sebelumnya, di sini ada kata kunci. Kata kunci adalah kata yang memiliki tempat yang istimewa dalam sebuah kalimat, paragraf, ataupun klausa. Kata kunci berfungsi sebagai petunjuk atau penghubung ke bagian yang lain dari bacaan yang sama. Nah, dari teks sebelumnya, dari paragraf kedua nih, Ibu ngambil kata kunci kemerdekaan Indonesia. Nah, di teks paragraf kedua, maksudnya terdapat kata kunci seperti kalimat kemerdekaan Indonesia. Di sini kita menemukan informasi penting dalam paragraf 2 menggunakan kata kunci tanpa harus membaca keseluruhan kalimat dalam paragraf kedua. Yaitu seperti bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena itulah alasan bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Nah, apakah ada pertanyaan anak-anak? Belum, Bu. Nggak ada, Bu. Belum, Bu. Oke. Ini ada tugas ya. Nah, kalian akan mengerjakan tugas ini di buku latihan bahasa Indonesia. Nanti kumpulkan di WA group sore ini jam 5. Iya, Bu. Nanti dikerjakan. Ibu jelasin dulu ya. Ini
soalnya berdasarkan teks sebelumnya yang kita baca. Nah, di sini kalian perlu menjawab judul teks pada bacaan sebelumnya, kemudian kata kunci pada pada bacaan sebelumnya, kemudian informasi penting, informasi yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci kalian, kemudian yang dapat kalian lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan. Oke. Sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Nah, di sini Ya, Baik, Bu. siapa yang mau simpulkan? Tadi kita belajar apa aja coba? Materi apa aja yang kita pelajari tadi? tentang lingkungan. Gotong royong, Bu. Tentang Tentang lingkungan. Membersihkan selokan. Tentang kewajiban masyarakat. ya, benar, tentang kewajiban sebagai masyarakat. Kemudian yang kedua itu tentang apa tadi teks tadi? Ayo. Proklamasi. Proklamasi. Ya, benar. Tentang makna proklamasi. Kemudian yang terakhir nih, bahasa Indonesia. Kata kunci. Apa ayo? Ya, benar. Kata kunci. Kata kunci. Memperoleh informasi menggunakan kata kunci. Bagus anak-anak Ibu. Tepuk tangan dulu ayo. Nah, lalu Ibu mau nanya nih. Tadi kalian mengalami kesulitan atau tidak saat pembelajaran? Tidak. Tidak. Tidak, Bu, sejauh ini. Tidak. Tidak. Yang lain tidak ada ya kesulitannya? Lancar ya? Mengerti semua ya? Lancar. Mengerti. Bu, cuman kendalanya di Nah. jaringan. Oh iya, di jaringan ya sama ya. Nanti beli wifi ya. Iya, Bu. Oke. Seperti biasanya, kalau sudah selesai pembelajarannya, kita harus doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Mengakhiri pembelajaran hari ini? Saya. Ya, boleh, Rafita. Ayo, pimpin doa. Oke, teman-teman. Mari kita berdoa untuk pulang ini. Silakan doa masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih, Vita. Doanya nanti diperbaiki ya. Iya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.